kami pelajari bahwa ternyata memang ada asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi untuk input data Monef DD sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 40 2021. Nah, di situ ada bagian kode etik tenaga pendamping profesional. Saya kira ini salah satu karya Gus Halim yang sangat klop ini, bagus ini. Beliau yang merumuskan kode etik, ya. Kemudian ada yang merumuskan menjadi kata-kata begitu, tapi kemudian semuanya dikoreksi lagi oleh beliau menjadi bentuk yang ada di dalam keputusan Menteri nomor 40 2021. Menurut saya itu kode etik pendampingan yang sangat bagus itu, ya. Karena bisa mencakup hal-hal yang sesuai kondisi Indonesia. Di sana ada kode etik untuk hubungan antar pendamping, ya, yaitu kerjasama dan saling menghormati. Jadi dalam salah satu rapat itu ada yang menanyakan, itu pendamping bisa hanya dia yang mengisi, yang lain tidak bisa ikut mengisi. Kemudian kami sampaikan basisnya adalah kerjasama antar pendamping. Jadi makanya kalau ada pendamping sudah mengisi, pendamping lainnya merusak datanya, ya, itu yang sempat terjadi juga, ya, merusak dalam arti mengubah kemudian menghilangkan gitu. Nah itu masuknya langsung ke kode etik sebetulnya. Makanya yang menarik dari Gus Halim itu soal data itu, ya, dan informasi itu dimasukkan ke dalam kode etik pendampingan. Dan kode etik pendampingan itu harus dijalankan karena sanksinya adalah sanksi yang tertinggi, yaitu pemecatan. Jadi tentu saja ini saya bilang saya nggak terlalu condong ke sanksinya karena kita selalu berpikir optimis sih. Tapi bahwa kode etik itu memang ternyata penting. Dan itu bagaimana implementasinya di aplikasi, yaitu bahwa PD, PLD pasti bisa melihat data di kecamatannya. Jadi bukan hanya di wilayah dampingannya, tapi di kecamatan. Kenapa harus ada kerjasama? Karena memang ada banyak yang menyampaikan, ya, melalui WA ke Sapa Desa itu bahwa di wilayahnya ini memang ada internet, tapi kadang-kadang sinyal tidak ada. Itu tidak jauh-jauh, itu ada di Jawa Barat bagian selatan di Pangandaran yang menyampaikan demikian. Maka pendamping desa atasannya dan PLD di desa lain itu menjadi sangat penting untuk melihat hal itu. Sama seperti tadi yang di Maluku Tenggara itu meskipun desa, tetapi yang mengisi datanya adalah PD, pendamping desa di kecamatan gitu. Jadi ada yang menanyakan misalnya, wah kalau seperti itu nanti kalau desa-desa yang tidak didampingi nggak ada datanya. Nah itu justru dengan kode etik kerjasama antar pendamping ini itu yang tetap berjalan. Gitu. Memang ada risiko tadi, seperti dari awal di SDGs desa itu agak aneh di bulan pertama 68.000 pendata itu di-delete, dan yang bisa mendelete itu kan sebetulnya pendamping di level kabupaten dan kecamatan dan desa. Jadi memang ada seperti itu, tetapi karena memang arahnya untuk kerjasama pendamping ini tetap ada. Apakah pernah terjadi data kemudian menjadi berubah gitu? Terjadi juga. Jadi disampaikan baik itu di klub maupun di Sapa Desa ini kami sudah mengisi dengan benar, kemudian ketika pagi hari kok tiba-tiba berubah lagi. Nah itu memang itu adalah konsekuensi bahwa aplikasi ini membutuhkan kerjasama antar pendamping. Jadi ada kerjasama untuk saling menghormati, termasuk menghormati karya pendamping yang lain. Ya. Kemudian kerjasama terutama untuk desa-desa yang saat ini tidak masuk dalam penugasan pendampingan. Ya. Kemudian kerjasama ini kenapa semula sampai ke kabupaten? Ya. Karena kadang-kadang seperti disampaikan Bu
Angel itu bahwa diperlukan datang ke kabupaten untuk input data. Makanya kemudian ada sampai ke kabupaten.